Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di acara Dewi Misteri. Seperti biasa bersama gue Laras. Samping gue Host baru. Iya, baru lulus. Baru di ACC. Kemarin ganti menyebalkan. Saya Gania Sugesti, cuma beda rambut aja. Oke. Udah kepanjangan nih. Kemarin panjang banget. Ya, hari ini kita di mana? Kita tepat di depan kita ini tepat ada rumah tua. Salah satu rumah yang berdiri satu-satunya di daerah Lenteng Agung. Rumah pertama. Iya. Jadi di depan kita ini tuh ada rumah yang memang pertama kali ada di Lenteng Agung ini, dan menurut warga sekitar di sini tuh sering banget terjadi kecelakaan yang memang benar-benar fatal banget sih ya. Dan biasanya penampakan yang sering terjadi di sini itu kakek-kakek sama katanya sih ibu-ibu bawa anak gitu kan. Nah, kita tuh pengen banget tahu sebenarnya apa sih kenapa sih sampai dia juga sampai mengganggu sampai mengganggu banget mengakibatkan warga setempat ini. Karena kecelakaannya itu bukan sekedar yang biasa ya, ini tuh termasuk kecelakaan yang benar-benar fatal banget gitu loh. Kayak Sampai gitu. makan korban jiwa ya. Ya, benar. Lo penasaran gak sih? Penasaran Kan? Panggil Mami deh. Mami. Panggilan cinta biar cepat datang. Panggilan cintanya mana ya? Karena kemarin Udah nggak ada. Panggilan Mami. Udah nggak ada. Mami. Nih Mi, kita kan sekarang di depan kita ini salah satu rumah tertua yang ada di Lenteng Agung kan. Nah, menurut warga sekitar, rumah ini tuh sering banget menyebabkan kecelakaan di area yang kita sekarang berdiri ini nih. Iya. Nah, itu sebenarnya apa sih? Kayak motif mereka tuh sebenarnya merasa terganggu kah atau gimana gitu? Apa emang pengen jahil aja gitu. Sebenarnya sih kalau menurut penerawangan batin Mami dari awal datang tuh sebenarnya memang udah yang dibilang mengganggu juga enggak sih. Cuma yang namanya kalau arwah yang penasaran dia tuh jadi seolah dia mencari tempat. Gitu. Karena yang Mami lihat juga tadi ada perempuan tuh yang udah manggil-manggil dari awal Mami datang. Nah, dan dia sempat sebut namanya. Ya, sempat sebut namanya gitu. Tapi itu kan nanti aja kita bahas. Ya, biar penasaran kan. Misteri. Nah, seperti itu. Oke. Gimana nih? Jadinya kita mau Kayak kita mendingan langsung lanjut Langsung. aja kali ya. Coba Langsung kita apa, Pel? sekarang Langsung kita ke dalam. Oh, oke. jadi biar Rumah lebih tertua. jelas. Rumah tertua yang oke. ada di Lenteng Agung. Rumah sepuh berarti. mau sesepuh ya, Wak. Oke, gimana? Kita Sampai di lanjut? sini perjalanan kita. Kan belum. Belum. Mau mulai. Udah mau cepet habis dia. Bahkan gaji buta. Jadi ini gimana, kita lanjut aja Oke, berarti kita sekarang lanjut ya? aja ya. Langsung. Oke, yuk kita lanjut. Nopal mau sendiri katanya, Mi. Ngaco. Oke, sekarang kita lanjut yuk biar lebih jelas kita apa sih yang tergambar, fenomena apa sih sampai katanya di daerah sini nih katanya terkenal angker gitu ya. Benar. Kita mau cari tahu juga yuk. Oke? Oke. Yuk. Oke, let's go. Oke sahabat misteri, sekarang kita udah berada di dalam rumah tua yang ada di Lenteng Agung ini. Ini dari tadi nih, Mami tuh udah ngomong, nih Mami udah merinding, gak enak banget gitu kan. Emang hawanya waktu pas masuk udah beda sih, enak, udah beda banget. Di luar tuh dingin, pas masuk ke area sini tuh bener-bener anyep gitu, kayak Anyep. gelap, bukan gelap apa? Mual. Panas. Mual. Iya. Mungkin kalau setiap orang beda-beda yang dirasa ya. Cuma kalau Mami lebih ke pusing, mual terus karena sosok ini nih udah kepengen yang seperti biasa ya gitu. Kalau ke Mami itu pasti pengen yang ada sesuatu yang pengen disampaikan gitu. Kayak gitu. Cuma Mami bilang tunggu dulu gitu kan. Harus sabar. Sama sabar Tadi bahaya. Mami maksud itu yang mana, Mi? Yang sering mengganggu di depan atau yang dari sini, Mi? Kalau dibilang mengganggu sebenarnya enggak juga ya. Mereka tidak mengganggu sebenarnya. Hanya orang-orang itu yang selalu bisa dibilang membesarkan ya. Karena sekarang sosoknya pun ada di dekat saya, di dekat Mami ya. Yang mana tuh? Di mana, Mi? Yang Yang kayak kakek. bukan yang perempuan, yang ibu-ibu ya. ibu-ibu. Karena dari mulai Mami datang dia sudah yang minta tolong manggil-manggil gitu ya. Ini beneran yang saya rasakan, bukannya saya bohongan atau settingan, karena dia seolah nangis minta tolong sama saya. Dia tuh penasaran karena anak itu
jauh ya. Pada saat tertabrak itu anaknya di sini, ibunya di sana. Berapa meter gitu ya. Nah, dia mau Mih, itu kayak salah satu kru kita udah mulai deh. Coba kita panggil aja kali Reva kali ya, Iya, boleh. mungkin bisa interaksi lebih ini lagi gitu. Karena ini dari tadi ke Mami udah mulai yang interaksi kuat banget soalnya. Sini Reva. coba deh. Nah, ini Reva. Tadi di situ udah kayak mau nangis kenapa? Kebawa suasana juga karena ikut ngerasain apa yang tadi Mama bilang. Kasihan. Memang ibunya nih seorang ibu yang memang ketika sama-sama melihat, jadi yang meninggal tuh sebenarnya lebih dulu anaknya. Lebih dulu anaknya baru kehajar ibunya, karena ibunya juga kena benturan yang keras gitu. Ketika Mami tanya mau kemana, dia sebenarnya mau pergi acara kondangan katanya. Cuma kan dulu tempat ini sebelum jalan raya ini jalan kayak setapak lah gitu ya, karena ini dengan di depan tuh ada kebun. Yang saya lihat itu hutan, kebun-kebun lah gitu ya, mungkin saya bilangnya sih hutan aja lah gitu ya. Nah ibu ini nih mau pergi gitu, tapi kehajar mobil. Itu mobilnya kayak mobil bukan bus, bukan apa, jadi mobil tua ya, kayak mobil apa sih? Mobil travel gitu nih. Bukan. Jadi mobil kecil gitu, kayak VW gitulah gitu. Tapi nggak tahu mereknya apa, cuma kecil yang dilihat. Kehajar gitu, jadi anaknya duluan. Jadi ibunya mau lari itu kebentur juga, gitu, kehajar juga sama mobil ini. Gitu. Bemo mungkin. Bukan. Kan zaman dulu. Bukan memang, jadi kayak sedan, tapi nggak tahu mereknya apa ya, karena saya kurang paham mobil gitu ya, Mami ini gitu. Cuma ibu ini nangis gitu. Jadi akhirnya ya namanya seorang ibu gimana ya ketika anaknya nggak ada gitu. Nah akhirnya dia juga nggak ada gitu. Ini jadi ngingetin sama liputan kita yang sebelumnya. Oh Yang iya, kecelakaan yang yang di namanya rumah Laras. sakit ya. Ya kan kecelakaan sama anaknya juga kan? Benar-benar. Seperti itu. Nah sekarang yang Reva rasain apa nih sekarang? Karena ibu ini nangis terus nih. Ibu ini nangis terus. Coba nih. Reva bisa dekat ke Mami saya kayak. deh. Ibu tadi tuh sempet kayak ngajak ngobrol, kayak ngajak kenalan lah ya, sempet kayak interaksi juga. Terus dia, Mau minta tolong mau ngomong sama kamu nih. iya, Ngomong, ya. Bisa ya? Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, dengan siapa saya berbicara? Ibu Sutar Suharsi. Nah, tadi sebelum masuk ke Reva memang sosok ini sudah memberitahu ke Mami kalau dia namanya Ibu Suharsi. Itu dari awal saya datang sebenarnya udah kasih nama itu ke saya. Ya, gitu. Dan ini Reva juga nggak tahu siapa yang masuk gitu. Karena memang ini spontanitas yang memang sosok ini mau masuk, saya minta masuk ke sini, bukan ke saya gitu loh. Bisa diceritain nggak Bu Suharsi kejadiannya dulu seperti apa gitu? anak saya. Kenapa Bu? Anaknya kenapa Bu? Anaknya cewek umur 5 tahun, 5 tahunan lah anaknya ya. Anaknya umur 5 tahun ya. Ikutan sedih kalau urusan anak. Anak saya. Iya nanti di itu. Boleh nanya lagi? Boleh. Mau tanya, kalau misalnya ini ibu yang sering menampakkan diri di jalan juga ya? Itu ibu sengaja atau tidak? Saya cari anak saya. Sampai sekarang belum ketemu gitu ya sama anak ibu ya. Nah itu ibu bisa tunjukin nggak sih Bu, maksudnya lokasi kejadiannya pas di mana kecelakaannya gitu? Oh di depan yang itu. Nggak usah ke situ. Ya. Udah. Pokoknya nanti kita cari anaknya, insya Allah kita cari ya. Mungkin bisa kita diminta sama Ustadz untuk menyempurnakannya ya, biar lebih afdol gitu ya. Ya, sekarang Ibu Suharsi tenang ya, nggak usah ganggu lagi. Jangan nyebrang lagi. Jangan nyebrang nanti orang jadi kacau nih, karena banyak kecelakaan di sini. Jadi seolah-olah Ibu Suharsi nih yang ganggu. Saya tidak bermaksud. Saya ya, cuma jadi cari pemirsa. anak saya. Ya tuh, jadi di sini pemirsa paham ya, kalau sosok Ibu Suharsi ini almarhumah ini
tidak mengganggu seperti orang-orang di sini bilang katanya mengganggu atau seperti apa gitu ya. Jadi kita minta sama-sama bantu doa lah supaya almarhumah ini bisa tenang gitu ya di sisi Allah gitu. Amin. Amin. Ya, yaudah Ibu Suwarsi, Jangan nyebrang lagi. Bu, ini ya nanti insya Allah kita cari anaknya ya. Oke ya, pulang dulu ya. Ikut sedih. Ibunya setiap hari mundar mandir ke depan sana. Dia nggak tahu kalau bakal bikin celaka orang. Cuma mau nyari anaknya katanya. Nggak ketemu. Ya, karena memang pada waktu meninggal nggak tahu anaknya di mana, ibunya di mana kan zaman dulu gitu ya. Mungkin warga nggak ngerti nih di kemana nih. Jadi kita harus cari tahu gitu. Jadi ya itulah yang dia lihat melintas sama anaknya terus gitu karena penasaran. Ya gimana? Ya sedih banget jadi ibunya. Bener-bener nggak tahu anaknya di mana. Dia udah mati, udah anaknya di mana, ibunya di mana. Iya. Gitu ceritanya. Jadi memang penasaran. Ibu Suharsinya memang penasaran. Kasihan sih gitu ya. Umur nggak masih 40-an lah, masih muda. Ibunya itu masih muda, Pak. Masih muda banget. Kayaknya belum nyampe deh 40. 30-an Belum nyampe sih. belum tua-tua Belum tua banget loh pemirsa gitu ya. Jadi terkadang gini, terkadang sosok atau makhluk gaib ini suka dikait-kaitkan dengan mengganggu atau apa ya. Sebenarnya enggak gitu. Kalau kita bisa berinteraksi, kita bisa berbicara dengan mereka mengatakan hal yang ini loh saya maunya seperti ini gitu. Jadi terkadang manusianya nih yang suka aneh-aneh gitu ya. Bahwa ini kayak gini, rumah nih tua, angker, padahal sih enggak gitu ya. Sosok-sosok begini juga kan mereka punya satu kehidupan di alam lain. Nah, sama kayaknya kita manusia ketika berkunjung ke rumah kita kalau nggak permisi pasti dia juga marah dong. Kita pasti marah dong kalau ada orang yang datang tiba-tiba masuk. Nah, sama halnya dengan sosok astral juga seperti itu gitu loh. Mi, selain ibu tersebut ada sosok lain lagi gak yang udah Mami tangkap di sini? Kalau dari awal Mami tuh udah banyak sebenarnya banyak banget gitu ya. Ada kakek, ada genderuwo, ada kuntil anak, ada ular, ada ibu sama anak yang tadi dan juga ada beberapa karena di sini juga dulu sebenarnya nih ya hasil olah batin saya dulunya ini banyak banget orang yang mati dibuang di sini terus orang yang berbuat yang nggak baik sesuatu juga buang di sini seperti itu. Jadi sebenarnya sih bukan karena keberadaan rumah tua di sini yang disebut angker, sebenarnya rumahnya sih baik-baik aja gitu ya. Cuma makhluk-makhluknya mungkin yang memang datang gitu. Iya, pada datang benar. Jadi seperti kadang tuh orang-orang tuh suka salah kaprah gitu. Itu aja sih penjelasan dari Mami gitu. Kalau nanti kita pengen lebih lanjut lagi lihat sosok-sosok yang lain ya, ayo. Tapi kalau menurut gue sih di mata orang awam ya. Di mata orang awam. Kalau lagi bawa motor misalkan tahu-tahu ada yang nyebrang pasti kaget sih. Yes. Iya Pasti benar. kaget. Padahal bukan maksudnya mau ganggu juga ya. Bukan. Kayak Mami nih kemarin, Mami kan pergi nih ke luar kota. Jujur nih, iya, bener. ya ini beneran loh. Ketika di jalan tol, itu di jalan tol tuh nggak ada mobil banget gitu ya. Bener-bener cuma mobil saya doang. Di depan tuh jarak berapa meter lah gitu tuh, memang ada mobil. Tapi tiba-tiba mobil ngerem ngedadak. Saya ngelihatnya itu, Mami ngelihat sosok ada orang lewat tapi pakai hoodie. Itu jelas banget. Tapi suami Mami itu ngelihatnya ada truk di depan berhenti warna hitam. Padahal itu nggak ada sama sekali. Nah itu contoh yang memang itu nyata. Artinya apa? Dimensi gaib itu memang ada. Memang kita nggak bisa lihat. Nah itu hendaknya kita juga hati-hati di situ gitu. Itu contoh beneran. Baru kemarin saya tuh, Mami itu baru pergi banget gitu. Untung kita nggak kenapa-kenapa loh. Sempat kaget juga. Jadi halnya sama seperti yang di sini. Kadang lagi bawa mobil atau lagi bawa motor, ada yang lihat gitu kan, ada yang nampak lah. Nah, tapi itulah goib seperti itu. Cuma nggak bisa disalahkan goib juga, kadang pengendara juga kalau udah lelah maksain juga ya Mi ya. Yang Jadi artinya lalai. saling mengingatkan gitu aja, saling mengingatkan satu sama lain. Kan tadi kita udah ngingetin goib gitu. Jangan nyebrang lagi. Pokoknya di dunia ini jangan ada yang ditakutin selain takut sama Allah, itu aja. Ya udah Mi, jadi mau ke tempat lainnya? Boleh. Berhubung ini kan luas banget kan. Luas tempatnya. banget Banget kok. tempatnya. Ya. Oke yuk, kita lanjut. Lewat mana nih? Lewat sini. Oke. Oke. Yuk.
sahabat misteri sekarang kita kayak dia udah kayak lokasi apa ketiga ya. Dan ini kalau dilihat tuh kayak Emang rumahnya luas banget kan? gudang ya, ini kayak garasi. Kayak garasi gitu sih. Dan di sini di samping kita juga ada apa nih kayak Kamar mandi yang kamar mandi yang udah kayak udah Udah nggak lama dipakai. banget lah ini nggak terpakai. Ini awal masuk ke sini juga udah gak enak sih sebenarnya, udah merinding banget, agak mual dari pas arah ke sini tuh gitu. Tadi kayak berasa ada yang Sini. Coba mungkin pemirsa bisa lihat ya di dalam sini. Memang di sini yang udah Mami rasakan ada sosok mungkin kita bisa bilang kuntilanak ya. Karena kalau yang mungkin mempunyai indera keenam atau sesuatu yang di luar orang kebiasaan pasti bisa melihat sosok yang ada di sini. Karena sekarang dia lagi mengarah ke saya, seolah dia nggak seneng kalau dia diganggu gitu ya. Seperti dia marah. Mau apa gitu ya. Nah dia lagi seperti marah ke saya gitu kan. Cuma saya bilang saya nggak ganggu, saya cuma pengen melihat. Cuma dia bilang dia seperti gini ke saya gitu, dia nggak mau ada sinar katanya. Kamu sana gitu dia bilang. Seperti ini bisa lihat ya di sini nih. Kamera. Assalamualaikum. Ini ya. Tuh. Aduh. Ini di sini dia tempatnya di sini, tapi dia sekarang lagi di sini nih, lagi duduk di sini ya. Mungkin kalau yang bisa lihat mungkin sama seperti yang mami rasakan ya di sini nih. Dia marah banget. Kita disuruh pergi katanya. Kalau nggak mau silakan katanya pergi. Gitu. Wow. Kan. Kita kan nggak ganggu. Di sini kita nggak ganggu Bisa ya. diajak komunikasi gak nih? Kalau kuntilanak agak susah ya kita. Ada susah. Dia nggak bisa ini. Kita disuruh pergi katanya. Ya sudah kita pergi aja. Tapi kita nggak ganggu ya gitu. Jadi makhluk gaib juga punya apa ya? Punya satu adat. Iya, privasinya memang yang nggak boleh kita ganggu juga gitu. Kayak kita sebagai manusia kan ada hal-hal yang nggak boleh diganggu ya kita coba ikuti aturan itu ya. Oke, berarti sekarang kita lanjut pindah lagi lokasi kali ya. Kita tinggal Mami, cus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan dulu Kaget gue. Ini berarti di apa nih kayak iya. Tapi ini kayak banyak kamar-kamar ya. kalau masuk sini kayak banyak yang dilihat juga. Aduh. Banyak banget yang dilihat, ada perempuan, ada kepala aja gitu ya. Yang mengganggu, menghantui nih. Tadi barusan di situ lihat kepala aja sih. Di sebelah mana tuh, Mi? Ini nih. Sosok perempuan sih, cuma kepalanya aja dari tadi tuh ngeliatin. Terus kalau di situ tadi kayak semacam apa ya? Kayak kuntilanak juga sih, tapi tadi di situ. Baru masuk udah di selamat datang. Ini kalau boleh tahu nih, Mi, ini nih kayak ada banyak ruangan ini, itu tuh apa ya? Tapi ini kelihatan kayak apa sih Mungkin kayak bukan Kos-kosan. kos-kosan kali ya. kos-kosan ya. Mungkin dulunya kos-kosan nih. Enggak, cuma saya lebih Induk ke arah kos. ke situ tuh kayak ada makhluk putih ya, makhluk putih. Kita langsung panggil orang yang paling tahu aja kali. Ya, Boleh. orang yang Iya. Tempat sini ya, boleh sih, boleh. Kalau emang bisa, kalau memang Soalnya Jadi bisa lebih jelas lagi. Iya, soalnya di sini tuh banyak banget kayak ruangan-ruangan, makanya nggak tahu sih kita Nggak enak ya. kayak gitu. Coba Coba abangku. Bang, Bang siapa nih? Bang Adi, Bang Adi. Ya, boleh deh. ada panggilan cinta nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sama-sama cowok bahaya. Tadi Mami nggak mau Ini panggil. sama-sama cowok. Tadi Mami kenapa Halo, nggak mau? selamat malam nih, Bang Adi. Bang, sehat ya, Bang? Oh, sehat dong. Alhamdulillah. Iya dilewat. Ya. Kan begini. Iya. Bang, di sini Bang. Mau sini. Mana aja lah bebas. Oh nyari aman ya Wak? Coba nih abang ditanya nih sama Bang Adi. Apa nih? Jadi ini kan banyak ruangan nih, Bang. Sebelum kosong kayak gini, sebelumnya itu tempat apaan sih? Sebelumnya mah kos-kosan Putri. Oh, kos-kosan Putri. Jadi ini kos-kosan Putri. Heeh. Yang sebelah sananya kos-kosan
Putra. Putra, oke. Yang tengah-tengah kosan bencong. Ya. Nah, itu harus agak disensor. itu dia tuh ada pintu kan? Nah, itu buat Itu tempat bencong. iya. Bukan. Pintu mana nih, pintu ini maksudnya? Enggak, Mei, sebelah situ tuh. Ada pintu kan? Nah, itu buat ke sana. Yang tempat kita tadi. Oh. Nah, cuman sekarang buat digembok. next stage. Ya, iya. Iya, buat kosan putri ke kosan putra Oh, pembatas. melakukan. Melakukan apa? Enggak tahu. Gitu kan? Tapi pernah ada kejadian. Iya. Pernah dong. pernah. Sering. Gitu. Gue masih kecil dulu kan. Oke. Tapi ngeliatnya seru wow gitu. Oh, berarti pernah ada kejadian anehnya pas abang masih kecil? Iya. Saya Nah, takutnya kalau udah gede dia ikutan. Berarti kalau udah berapa segini lama? happy. Happy. Yang penting Happy. Bang, berarti ini kosong udah berapa lama? Kosan udah lama banget sejak Eyang almarhum sih. Eyang almarhum aja udah berapa tahun ya? Ada kali sekitar 7-8 tahunan. Hah? Iya kan? 7-8 tahunan. Tuh 7 lah. 78 tahun. 6-7 tahunan deh. Jadi sih belum terlalu lama juga ya, belum terlalu lama juga. Cuma mungkin keberadaan rumah ini memang yang lama ya, karena memang disebutnya kan rumah yang pertama Rumah di sini, pertama di gitu Lenteng ya. Agung. Karena yang Mami lihat emang ini cukup luas loh, ini tanahnya dari ujung sampai ujung nih, kita capek juga nih, nyelusuri begini capek juga gitu ya. Tapi kita happy aja sih. Nah terus ini tuh kayak ada apa nih? Ini tuh kamar juga kak atau apa? Ada air-air gitu? Ini tadi kan kamar. Oh, tadi kamar. Karena nggak ada atap nggak ada mungkin ya. atap. Atapnya kan udah bolong kan tuh. Iya. Jadi kolam renang. Tuh bisa di shoot deh. Mungkin sih. Nah sekarang gini nih, ini pertanyaannya mungkin agak enak nggak enak nih ya buat Mas Adi nih ya. Cuma Mami pengen tahu, karena kan tadi pas Mami masuk nih, Mami cuma ngeliat di situ ada kayak kepala ya, kepala aja tapi sosok wanita. Beneran ini sosok wanita, cuma kepala aja cantik, sosoknya cantik cuma serem. Karena matanya hitam gitu ya, tapi hidungnya mancung. Nah di sini kan Mas Adi mungkin pernah memang tinggal di sini gitu ya. Apakah yang Mami lihat itu pernah memang dilihat di sini juga atau gimana tuh? Nggak semua yang lihat sih, cuman beberapa orang-orang tertentu dari keluarga iya. Oh, berarti benar. Nah, sosok itu selama di sini nih apa mengganggu keluarga atau enggak? Cuma muncul doang, enggak. Malah. Gitu. Kalau yang di sana iya. Kalau yang di sini malah enggak sih. Cuman beberapa mungkin ada, karena kan kebetulan dari keluarga kita yang paling bungsu tante kan, dia kan udah beda ya, udah bukan seperti manusia normal gitu. Nah dia karena kenanya itu juga terganggu sama Makhluk astral itu ya. Benar. kayak gitulah. Sampai sekarang belum bisa sembuhin. Tapi udah coba bertanya kemana-kemana gitu juga belum gitu, penyebabnya apa, terus disembuhinnya seperti apa gitu. Dulu udah pernah disembuhin, cuma bertahan 1 minggu kurang. Kambuh lagi seperti Iya, karena memang terlalu banyak sih, dia ganti-gantian yang masuk, terlalu banyak. Tapi di sini sosoknya kuat juga sih ya kalau Iya, saya lihat. dulu kan ini nih, dulu ini nih rawa. Ini rumah pertama di Lenteng Agung. Ini nih. Ini rumah Yang kita pertama di berdiri Lenteng ini? Agung. Iya, sini sampai sebelah yang tadi kita kesana. Itu rumah pertama di Lenteng Agung. Dulu mah masih rawa, masih Tahun berapa, Bang? yang jelas saya belum lahir. ada. Tahun 70-an mungkin ya, berarti ya hampir seumur saya lah. Tapi enggak sih, saya masih muda juga sih. Umuran Omanto kayaknya. Iya, saya masih muda loh pemirsa ya. Umuran Omanto itu. Seumuran kayaknya seumuran sama si Mas Anto tuh, asisten aku nih. Anca. Iya. Tapi sih apapun bentuknya ya kita tetap harus bisa saling menghormati, menjaga aja, karena kan sosok makhluk gaib itu juga kan punya, seperti yang tadi saya bilang, punya kehidupan atau privasi mereka juga. Yang penting selama kita manusia tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mengganggu kita kan gitu ya. Nah, nih, Mi, Jadi ini udah jelas nih ya, Iya. apa nih? udah ada yang memanggil Mami untuk berinteraksi kan? Kalau di sini enggak. Saya lebih kuat yang di sana. Dari awal saya datang, tadi kan Mami udah bilang, dari awal Mami datang di sana tuh udah ada manggil-manggil gitu, kayak mau berinteraksi sama Mami. Cuma Mami coba pengen lihat, karena ini kan luas nih, ribuan meter di sini ya. Jadi kita mau coba satu-satu dulu, tapi nanti kita akan coba interaksi yang di sana. Oke. Gimana? Yuk. Jadi yuk langsung Ya, Mas sana. Adi ya. Terima kasih nih penjelasannya Mas Adi ya. Tapi masih temenin kita ya. Jangan kemana-mana. Oke. Jangan kemana-mana. Kayak baru ya. Takut ya? Cowok sendirian Mas Adi. Yuk, sekarang kita Makanya nyari lanjut temen. ke lokasi yang Berikutnya dimaksud Mas lagi Adi aja deh. ya. Yuk. Oke. Ini lewat mana nih Mas Adi? Mana nih? Oh, mau ke yang sebelah sana. Ah, kayaknya lewat luar. Ini kan udah digembok, berarti kita muter. Oh kita berarti keluar ya. Oke. Yuk, ikutin terus. Nyangkut.
Oke sahabat misteri, sekarang kita udah di tempat kelima ya berarti ya. Kelima. Nah, Bang Adi, ini tempat apa sebelumnya? Ini kosongnya udah lama sih, dari gua kecil. Oh, Jadi nggak pernah tahu pasti ini tempat apa, yang penting yang jelas ini rumah kosong. suara apa itu? Rumah keluarga juga sih. Oh, ini tuh masih rumah luas juga. ya, memang luas Iya. ya. Nah ini yang tadi ini pemirsa sahabat Dewi Misteri, ini yang tadi Mami sudah jelaskan ketika Mami datang ini sudah berinteraksi. Di sini sosoknya yang saya lihat cukup banyak, tapi ada beberapa yang memang coba mau masuk. Itu salah satunya ada ular di sebelah sana ada pohon, di situ ada ular. Ada penampakan kuntilanak yang tadi di sana sekarang pindah ke sini, terutama di dalam sini ya. Terus ada juga sosok genderuwo. Kalau pocong sih aku lihatnya cuma di pojokan ya, tapi dia nggak mengganggu sih, dia cuma stuck aja diem di situ. Diam di situ aja ya. Cuma yang agak usil ini kuntilanak ini sama sosok genderuwonya. Ya. Coba nanti saya mau tanya nih sama yang punya tempat nih, bener nggak yang saya lihat gitu Mas Adi? Macam-macam sih Mi. Cuman apa yang Mami lihat sih benar. Cuman bahkan lebih banyak daripada itu. Iya, makanya kan tadi Mami bilang banyak banget gitu ya Banyak sosok-sosok itu. Cuma garis besarnya aja yang bisa saya bicarakan atau yang saya omongin ini ya Betul. itu gitu. Makanya kita mau coba lebih ke dalam lagi nih. Iya, pokoknya gitu. apa yang tadi disebutin Mami ya benar. Mudah-mudahan sih bisa ada yang interaksi ya gitu. Seperti itu kayak tadi di pertama ya kita Sama awal. yang itu yang suka nyebrang itu si siapa tadi? Suharsi. Katanya emang dari sini juga. Kalau Ibu Suharsi sih dia nggak di satu tempat aja, dia tuh lebih senangnya memang di sana. Oh, gitu. Di awal dia ketabrak itu di situ. Terkadang ya namanya makhluk astral itu kan bisa Pindah-pindah. berpindah-pindah ya. Mereka kan jalannya nggak kayak kita, dia tuh kayak angin gitu ya, seperti itu. Jadi di mana hitungan per detik aja mereka bisa pindah. Oh iya Mi, kan tadi kan yang sering nampakin di jalan itu kan si sosok Ibu Suharsi sama yang kakek. Nah, Mami udah ngelihat belum si kakek itu? Belum, justru kakek itu tadi dibilang kakek yang mana sih gitu ya, nggak sempet karena memang banyak banget gitu. Sosok-sosoknya di sini luar biasa banyak banget. Emang di dalam sini terutama yang agak-agak panas, badan sini agak panas banget gitu ya, nggak enak gitu. Bisa nggak Mas Adi kita bisa langsung ke dalam biar pemirsa nggak penasaran gitu? Yuk, Kita ke dalam. yang mau yang depan siapa nih? Novel. Oke. Halo sahabat misteri, sekarang kita berada di tengah-tengah rumah kosong yang ada di Lenteng Agung. Jadi ini rumah yang memang awal ya Mas Adi? Awalnya di sini. Enggak, awal di sana. Oh, awalnya yang tadi. Sebenarnya bareng sih. Nah, ini kan tanah gede, 3.600 meter. Nah, ketika itu dibangun, ini juga dibangun. Sebenarnya ini buat tamu. Oh, gitu. Gitu. Ruang tamu. Buat tamu. Buat tamu Kalau kalau ada nginep. kalau nginep. Karena keluarga yang itu kan Banyak ya. Jogja kan. Iya. Dia anak-anaknya aja 9. Nah, keluarganya banyak. Jadi kalau berkunjung ke sini, Nggak cukup ini mungkin. rumah tamu. Oh, gitu. Gitu. Jadi pisah dari Makanya rumah nggak pernah induk. dipakai. Sampai yang dua-duanya udah marhum pun nggak pernah dipakai. Gini aja. Berarti 20 tahun sih kosong lebih Ya, sejak ini dibangun pun ya kosong terus kan. Oh. Nah, pada akhirnya malah nggak ke-maintenance begini. Jadi sayang udah ya. berpuluhan tahun, ada kali usianya 30 tahun lebih kali ya ini. Oh, Begini aja. kebetulan Bapak lagi cari rumah juga kan? Enggak kayak begini juga. Enggak kayak gini juga. Bisa pakai tikar di sini. Iya. Lesehan banget ya di sini. gitu ya. Cuma tadi dari tadi nih pemirsa nih Mami tuh sempat ngeliat ke arah pojok sana tuh ya. Itu sosok perempuan yang tadi di sana, sekarang di sini gitu kan. Dia tetap marah gitu. Kenapa ganggu? Tadi nggak dengar tuh dia seperti begini-gini. Dengar nggak tadi coba? Ada hentakan seperti itu tapi di arah sana.
ya. Seperti itu, dan dia masih mengarah ke sini nih, masih ngelihat ke kita terus nih, makanya dari tadi saya nggak bisa diem gitu karena dia masih di situ tuh di ruang pojok sana tuh. Padahal kan dia kan tadi kan nggak mau ganggu di sana, kita tinggalin ya Mi ya. Tapi pas kita ke sini juga dia ikut Merasa terganggu, lagi. ya. Karena memang dia sebenarnya ada satu kamar mandi di sini yang dia suka gitu. Tuh. Tadi sih sempat ada suara kaki ya, hentakan kaki sih cuma 3 kali yang Mami denger sih gitu. Itu tandanya dia nggak suka gitu loh. Dia seperti marah. Sama penasaran ini siapa sih yang ganggu gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya kan kita nggak ganggu. Bagi dia. Bagi dia mungkin Bagi dia mengganggu. Mungkin kan ada kamera seperti ini kan, cahaya-cahayanya dia nggak suka. Biasa sepi jadi rame Iya, ya, Mi ya. kita datang ke sini aja mereka udah suka deh. Dia nggak suka gitu. Tapi kalau misalkan bukan cuman kamera nih, misalkan lampu segala macam, aura, misalnya auranya emang yang bertabrakan kayak gitu ngeganggu ke mereka gak sih? Sebenarnya banyak lampu juga kan di sini kan, cuma ya beda buat mereka gitu. Mereka seperti kita kayak musik dia gitu kan. Kan kalau lampu gini-gini aja kan mungkin mereka sepertinya nggak ada apa-apa gitu, diem. Kalau kita kan emang nyelusurin nyari dia gitu loh. Itu yang bikin dia ngerasa Aura seperti juga terganggu. pengaruh juga, aura Pengaruh. dari diri kita masing-masing. Pengaruh. Oh, pengaruh. Apalagi kalau yang kosong itu gampang masuk gitu. Kalau kalian masuk sendiri pasti ada yang kerasukan. Oh gitu. Tapi mereka sedikit segan sama Mami. Aduh, kenapa nih? Ya segan aja. Enggak lah, biasa aja ya. Gitu. Cuma Kalau- kalau lebih ini banget ya, auranya lebih Auranya. Karena memang dia sering di sini. Di sini mungkin kalau menurut Mas Adi ya pasti ada yang pernah dilihat ya sosok perempuan yang ada yang suka lewat, Iya. kadang berdiri, kadang dia main ayunan. Tadi tuh ayunannya saya mainin Mi. Nah, Pusing hati-hati. emang. Makanya memang harus permisi kita Ini gitu. yang tadi Iya. Yang Di kita dalamnya, ini dalamnya nih yang tadi kalian main di depan, ini ruangan dalamnya Itu seperti ini. kenapa di depan ada ayunan sama apa kursi goyang? Kenapa tuh? Kenapa yuk? buat mainan mungkin. Saya nggak mau jawab. Ya. Tapi dia ngomong. Penasaran. PHP Punya sekarang. histori sendiri rupanya gitu. Tapi memang sering ada penampakan juga sih di ayunan itu. Gitu. Karena mungkin buat mereka ini arena bermainnya dia. Iya. Seperti Betul. itu. Arena Karena banyak anak-anak juga kan. Mm-mm. Anak-anak bukan yang kelihatan ya. Oh gitu. Anak dari lagi ngintip di jendela. Kayak gitu-gitu. tadi Anak-anak kita dari mau masuk tuh, cuma nggak tahu sih kayak sekelebat aja sih. Iya, makanya udah biarin aja. Sekelebat aja. Karena kan tadi udah bilang kan banyak di sini, banyak nggak 1, 2, 3 banyak gitu aja. Cuma salah satunya itu yang tadi kita sebutkan. Nah, Mi yang udah di sini semuanya salah satunya ada yang mau berinteraksi nggak Mi? Banyak sebenarnya kalau mau berinteraksi banyak banget. Banyak banget gitu. Ada genderuwo juga di situ tuh udah yang berdiri dengan indahnya gitu ya. Nanti lihat ini. Iya, bisa nanti pemirsa bisa lihat ya yang Mas Adi juga Mami sampaikan itu, ini loh tempatnya mereka di sini loh senangnya gitu. Tapi ini kira-kira kalau yang si perempuan ini bisa nggak sih diinteraksiin gitu? Maunya kayak Maksudnya barangkali ada yang mau diomongin nggak gitu? Atau nggak? Kalau dia sih sosok kuntilanak ya, mungkin dia nggak mau ngomong kuntilanak tuh, susah kita untuk bicara dengan makhluk seperti itu nggak segampang atau seperti yang mungkin orang-orang lihat, oh ya bisa diajak dipegang itu, buat saya itu nggak mungkin gitu. Kayak saya nih hanya bisa lihat, tapi untuk ngobrol aja nggak mau mereka, apalagi yang disentuh itu buat saya mustahil gitu ya, Iyalah. nggak bisa. Dia cuma bilang dia nggak mau diganggu gitu. Cuma kalau untuk kita ngobrol itu nggak bisa. Dia cuma ya makanya bingung kalau mau interaksi nggak akan bisa gitu loh ya. Cuma kalau yang lain mungkin saya nggak tahu ya, Mami itu nggak tahu ya. Coba aja nanti kita lihat gitu. tapi Mami penasaran gak sih kayak yang merasa terpanggil gitu sama mereka ditungguin. Iya, karena mereka nggak mau diganggu kan. Tadi Mami bilang mereka nggak suka ada cahaya gitu. Apa kita langsung ke bagian belakang aja Mas Adi? Ya boleh ke belakang aja. Kayaknya merasa terpanggil mungkin. Iya, ya. Oh, dari ya, tadi. kita ke belakang aja yuk. Boleh. Yuk langsung yuk. Yuk. Bentar. Reva, tunggu dulu, Reva. Oke, sahabat Dewi Misteri, kita ini sekarang ada di titik ke-6 ya? Kenam. Ya, ini tepatnya dapur ya Mas ya? Iya.
Sebelumnya dapur ya. Sebelumnya dapur, toilet, kamar, toilet kan, itu ruangan. Ini juga yang kata mami. Ya, yang tadi sempat Mami lihat penampakan kuntilanak itu di sini tadi. Ini maksudnya ruangan ini gitu ya, ruangan ini. Tapi sekarang dia udah pindah di kamar ini karena memang dia senangnya di sini. Oh, Berarti berarti kamar mandi. Saya punya cerita juga sama toilet ini. Oh, gitu. Gimana tuh? Jadi dulu kan bokap sama adiknya yang ke Tantan tuh keberapa ya? Saya lupa lagi, keempat kalau nggak salah. Beres-beres ini, bersihin. Kamar mandi. Iya. Kalau bokap sih diem aja. Tapi ketika si tante masuk situ dia langsung lari ke sono masuk ke dalam. Nah, dipanggil sama papa baru dia cerita di sana. Kalau dia nggak kuat di sini ngeliat yang sama kayak kemarin aku bilang itu lebih. Yang si apa? Bawa anak itu. Ibu-ibu bawa anaknya masih bayi juga soalnya kan. Si bayi. Terus kalau dia lagi si tante Nur itu juga ngeliat juga yang anak yang lain, anak kecil juga di sini. Ini kondisinya udah Nah, kayak jadi begini. iya itu satu keluarga di situ. Gitu infonya sih gitu kalau si tante yang ngeliat langsung ya. Kalau aku pribadi pernah yang anak kecil sama emaknya. Gitu. Itu dia lagi ngapain tuh di situ? Maksudnya ngeliatnya lagi posisi seperti apa? Duduk ke situ kan. Lagi duduk aja. Kan di situ ada WC. Duduk aja gitu. Ada bak kan. Oke. Posisinya juga Cuman udah- yang lebih detail lagi waktu itu si tante sih. Karena dia bersihin kan. Nah waktu bersihin itu dia agak kaget, cuman langsung lari. Nah sama papa tetap bersihin itu. Baru nyusulin dia cerita baru di sana, nggak berani cerita di sini juga. Itulah. Ini emang walaupun waktu itu masih bagus tempatnya memang angker ya. Udah ada historinya Iya. juga. Jadi ini waktu masih rapih pun itu emang udah serem. Emang udah banyak yang aneh-aneh. Ya bisa dibilang walaupun rapi juga tetap bangunan paling tua di Lenteng Iya. Agung. Iya sih. Malah praduga saya Eyang itu punya rahasia tentang tempat ini. Ngerti ya maksudnya? Jadi nggak pernah yang dia ceritain ke kita. Gitu karena kan ini kan juga rumah pertama di Lenteng Agung kan. Iya. Lokasi ini. Itu gila. Yang lainnya kan masih rawa dan lain-lain lah. Kayak gitu. Jadi memang dari awal udah punya cerita lah ya tempat ini. Gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita pengen tahu lebih dalam lagi nih ke belakang nih ya. Yuk, ikutin lagi perjalanan Dewi Misteri. Nah, Mas Adi, kita kan ini berada di tepat belakang rumah tadi ya. Nah, menurut gambaran Mas Adi nih di sini tuh seperti apa? Gambarannya. Iya. Kalau gambaran sih gue nggak bisa ngegambarin seperti apa maksudnya gitu ya. Cuma emang di sini pusatnya sih. Maksudnya ya semua yang ada di sini kan sepertinya dananya dari sini. Karena ini pohonnya udah tua banget. Ini yang tadi Mami bilang di sini ada sosok genderuwo. Soalnya keluarga saya juga pada nggak berani kesini. Oh ya? Untuk urusan yang bagian sini kayaknya belum pernah deh. Oh. Untuk urusan yang kesini gitu. Di sebelah situ kan memang masih rumah kita juga kan. Nah di lokasi ini nih kayaknya nggak tahu ya Mi. Dulu pernah ada apa kita nggak pernah tahu ya. Cuma dulu pernah memang ada teman datang yang nggak pernah niat ngapa-ngapain, nggak mau ya pengen tahu ini apa gitu. Cuman pernah kesurupan pernah. Dulu teman band lagi. Jadi Cewek memang lagi. Tempat ini seperti ada sejarah yang belum terungkap ya. Satu itu seperti yang pernah kita ngobrol ya pada waktu itu, ada yang memang berat untuk mungkin seperti apalah ya, mungkin Mas Adi sendiri lah yang bisa tahu ya. Cuma gambaran dari batin. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Dia tadi gue yang puyeng soalnya. Gue yang puyeng. Kenapa nih, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara? Nanya aja. Dengan siapa saya berbicara? Nanya aja. Maaf. Dengan siapa? Yang tadi. Yang mana?
yang kamu cari-cari. Siapa ini? Saya ikut anak ini aja. Nggak boleh ikut, nggak boleh. Kalau bisa disebutkan namanya siapa? Saya yang tadi. Iya, yang tadi siapa? tadi Kan siapa? banyak. Banyak. Yang disebut ibu. Siapa? Yang dipanggil-panggil ibu ya. Siapa? Saya disebut-sebut terus. Dari tadi disebut-sebut Oh, terus. kamu penunggu sini kuntilanak sini? Hah? Terus kamu mau ngapain? Ganggu-ganggu di sini kan tadi Mami udah bilang kan saya nggak ganggu kamu. Iya. Saya dari tadi sudah ikut. Dari dalam tadi saya panggil-panggil dia. Oh, tadi pantesan nih dia tuh sempat ke ruangan. Dia disekatnya merasa dipanggil ke sana yang Mami omelin. Jangan ke sana. Yang di kamar. Oh. Tadi kenapa kamu memanggil anak ini? Anak ini gampang. Iya nggak boleh diganggu. Kan kita kan datang tadi nggak ganggu kan? Kan kita kan sini nggak ganggu kamu. Tadi kita diusir juga kita nurutin ini ya, tidak mengganggu. Nggak boleh. Keluar ya, keluar. Iseng nggak Keluar ya, keluar nggak boleh ngisengin. Kamu suka iseng juga ya di sini ya? Kamu suka iseng? Mau ajak ngobrol saya? Enggak. Keluar ya udah mau keluar. Minum. Dibawa. Ngapain kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah, keluar. Tuh tadi lihat. Keluar. Siapa kalian? Keluar. Ganggu saya di sini. Kita tidak bermaksud mengganggu. Kita sedang berbicara Saya silaturahmi. tidak suka. Keluar ya. Keluar. Keluar ya. Dia marah di situ tuh. Yuk. Ya. Oke pemirsa, kayaknya keadaan tidak kondusif ya Mi ya. Nggak ada. Kayaknya kita nggak boleh ya. Tanda Nggak boleh. udah dikasih tanda tuh. Kayaknya marah banget. Jadi kayaknya kita akhiri sampai di sini aja. Takut terjadi apa-apa dengan ini kita juga tim kita ya. Kasihan capek. Ya. Akhir kata pokoknya tim Dewi Misteri mengucapkan terima kasih. Pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yuk, langsung. Minum, kasihan. Soalnya itu Udah marah banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dewi Misteri, sekarang saya bersama salah satu narasumber yang berjualan di tempat sebelah lokasi yang tadi sebelumnya kita udah liput. Jadi Om Bob, pernah ngerasain keganjilan nggak selama usaha di tempat? Dua kali Ah. dua kali itu pas baru masuk di sini ya, Baru Pak. buka. baru buka Ah. Jadi hari kedua sama ketiga. Hari kedua kebetulan mungkin dia mau kenalan Saya juga bukan kan ya, namanya Orang baru nih ya gitu. kan, harus kenalan nih kita Iya. ya kan. Nah, hari pertama itu pas lagi di toilet, sorry ya, maaf, buang air, dicolek-colek nih pinggang dicolek-colek, Mantep juga. ya kan. Mungkin ya kan pengen tahu kali, pengen diguyur kali kan. Colek-colek habis itu udah kita kenalan ya kan, udah cuman minta izin aja nih mau Oke. dagang di sini, mau jualan ya kan, mau ya gitu deh. Tapi habis dicolek-colek itu udah habis itu Nggak hilang ada, lagi? udah hilang lagi, Oh, nggak ada, hilang. sama sekali nggak ada. Besokannya hari Oh, langsung besoknya lagi? Besoknya hari ketiga. Cepet Hari banget. ketiga Oke. itu agak lebih ini dia, Lebih ekstrim ya? lebih ekstrim. Jadi Ah. selesai pengunjung udah pada pulang nih, kita kan biasa rapi-rapi nih, beres-beres tuh, gelas-gelas semua saya cuciin ya, lagi nyuci. Di samping saya nih saya taruh 4 gelas yang siap dicuci, ya kan, ada 4. Saya lagi mau ngambil, tiba-tiba yang 2 bergerak jauh ke belakang, digeser. Om Bob ngelihat sendiri digeser. Ngelihat sendiri lagi mau ngambil, digeser, ya kan, digeser ke belakang. Yang 2 lagi ada di meja, nggak tahu. Tahu-tahu ada di meja? Ada di meja, yang Udah 2 di lagi meja. kemana? Nah, udah itu Ekstrim. merindingnya
lebih kencang. Lebih gitu. kencang, Nah, pasti. habis itu udah akhirnya saya berdoa terus ya udah yuk kita kenalan deh. Lebih formal kenalannya. Iya. Nah, Om Bob, kan di sini kan di tempat jualannya Om Bob ini kan nggak sendiri ya Om Bob. Enggak, ada beberapa. Ada beberapa yang dagang juga. Iya, benar. Nah, yang dagang itu pernah ngalamin juga gak? Om Bob pernah dengar cerita Cuma denger ya, cuma denger. Tapi nggak tahu ini dia bener apa enggak Iya, gitu masih. Karena kan bukan ngerasain sendiri, Benar. bukan ngeliat. Cuman ceritanya dia yang dagang roti nih. Nah, Jadi dia lagi bikin ada itu kalau dia ceritanya kalau nggak salah kejadian pas maghrib. Jadi pas maghrib itu dia bikin 5 roti apa nggak salah dia bikin 5. Yang 2 tiba-tiba melayang tuh, tiba-tiba cek hilang aja gitu. hilang apa melayang? Dia bilang sih hilang aja om. Oh, Dia bilang, "Wah, ada yang ngambil kali, nggak mungkin." Dia bilang, lagi bikin 5. lagi bikin 5 Bikin yang 2 itu nggak ada. Mungkin tuh ya lapar kali Lapar, dia. bisa Minta jadi, juga, bisa ya jadi kan? lapar. Udah, ya, gitu deh. Udah, cuma baru itu ceritanya. Om Bob, Iya. emang Om Bob jualan apaan sih? Kopi, Jualan kopi. angkringan Tuh. kopi. Jualan kopi. Namanya juga angkringan primitif, tempatnya juga Angkringan primitif. primitif. Tempatnya primitif. Tapi yang ekstrim di sini doang ya. Ya ekstrim sini doang. Tempat lain nggak ada. Nggak ada. Tapi Om Bob punya di tempat lain kan? Alhamdulillah ada. Wis. Ada. Salah satunya di mana Om Bob? Salah satu di Jagakarsa Di Jagakarsa. sama di Surabaya. Di Surabaya ada. Di Bali juga ada. Bali ada. Di Bali juga ada. Tapi yang Luar paling biasa. ekstrim ini yang benar-benar ngerasain langsung. Depan Bukan mata, katanya ya. Bukan katanya dan bukan cuman apa namanya? Bukan cuman merinding doang, tapi ngeliat, dilakuin sama dia. dilakuin gitu. langsung. Dilakuin. Ya udah kenalan kita. Itu sih benar-benar Sampai ekstrim. sekarang sih alhamdulillah nggak ada gangguan. Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti emang cuma pengen kenalan doang. Kenalan doang. Mungkin ngerasain kopi kita kali. Mungkin. Tapi kan kopinya udah bekas orang. Dapat ampasnya doang. Oke deh, Gitu Om Bob. deh, iya. Makasih banyak udah nemenin. Iya, sip. Mudah-mudahan Sama-sama. jualannya makin laris. Amin, amin. Insya Buat Allah. teman-teman yang mau mampir, ini di Lenteng Ada Agung. di Lenteng Agung. Lenteng Pokoknya Agung, Lenteng Agung. Jagakarsa, terus di Bali, Surabaya. Iya. Gitu. Langsung Silakan aja. yang mau mampir. Angkringan primitif. Langsung angkringan primitif. Makasih banyak Iya. udah ngeluangin waktunya nih buat ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Oke deh kalau gitu. Buat sahabat Dewi Misteri, saksikan terus perjalanan tim dari Dewi Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratu mau nggak? Kalau mau ayo ikut tempat ibu ya. Mau nggak? Hah? Mau? Kalau nggak mau keluar. Kalau nggak mau keluar. Mau pulang nggak? Pulang. Balik lagi pulang. Pulang. Enggak. Enggak. Bakar aja. Mau dibakar. Mau dibakar. Mau dibakar nggak? Sampai ganggu. Kita nggak jauh. Ke tempat ibu ya. Ke tempat ibu ya. Kan kita udah diusir kita pergi. Tempat ibu ya. Jadi sekarang gantian pergi. Saya disuruh. Sama siapa? Ya. Mau ngapain? Timbal baliknya apa?